Aku lagi siap-siap. Habis ini Jawa Tengah hadir. Hai Jawa Tengah. My Love Novi bilang cantik inner dan juga outdoor. Ember outdoor ya say, bukan outside tapi outdoor. Pagi Kak Kamel mau kemana hari ini? Aku pengen berangkat ke Bali, tapi sebelumnya aku pengen podcast nanti jam 9:30. Mana sih Lucy? Ma, where are you? Coba ya guys, aku cari dulu. Lucy Wiryono. Kok keluar sih dia? Colorado, Amerika. Inside and outside, nggak apa-apa. Inside and outdoor cenah. Itu malah lucu. Kemarin kok nggak live? Kemarin live sayang. Kemarin kita live, tapi kemarin itu 9:30. Ma kirimin invitation capcus. Pagi-pagi udah tumplek embura. Mau berangkat say, mengejar rezeki. Ih. Enggak ya, pakai lipan dulu ya guys. Kalikan dulu guys. Mana tuh dia tadi? Mbak, ambil pembersih kutex dong mbak, tolong mbak. Di kamar kakak, di pojokan. Dah, mana sih si Lucy? Selamat pagi everybody. Mirip Fla Tofu, masa sih? Padahal dulu gue tuh ngefans banget sama Fla. Dan gue pengen banget terlihat seperti Fla. Dan kemarin gue habis podcast sama Fla. Mana? Iya dulu tuh gue, suara gue kalau siaran gitu gue mirip-miripin sama Fla Tofu ya. Terus gaya stylenya, oh I adore Fla Tofu, adore Fla Tofu. Jadi zaman dulu tuh kalau gue bisa hangout di Embassy, di Wonder Bar zaman dulu, perklabingan perdiskoan sama Fla, gue nempel, gue pansos sama Fla Tofu, gue udah bangga, bangga bener. Sekarang jadi temen. Iya, kemarin ketemu sama Fla. Aduh, Fla banyak sekali berubah juga. In a good way ya guys. Dia sekarang itu lebih banyak berkontemplasi. Dan jujur Fla salah satunya yang ngingetin gue untuk boleh lari, boleh ngebut, boleh rushing dalam hidup, tapi jangan lupa untuk berhenti sejenak dan berkontemplasi sama diri sendiri. Nah kayaknya ntar di Bali gue akan berkontemplasi, mengurangi dulu. Dan gue tidak akan kolaps podcast konten di sana. Misalkan gue setiap ke Bali sama Indah Kalalo lah, nah tulis sama Jennifer Bahdim lah gitu ya kan. Oke. Good morning. Dari tadi gue standby di page lo, terus udah gitu ternyata harus di... Mama suaranya mute. Ya ampun, maaf. Kamel taruhan mas sama Bang Hotman dibayar nggak? Kagak. Kan itu seru-seruan doang. Ih papa, Ma, cakep amat. suara lu nggak keluar mah? Masa sih? Oh Sebentar. udah keluar. Aku lagi tes ya, ini gue lagi pakai iPad supaya tidak harus pakai kacamata baca. Kalau sama tetap ya Bom. Hi, good morning everybody. Keluar kedengeran aman Kak. Morning Mbak Lucy tuh. Keluar. Ya tadi gua mute. Hari ini please remind me, ingetin aku ya Ma, kita ML pagi-pagi. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar. Kalau duet kan bilang siaran pagi pertama gitu. Siapa siaran radio pertama di TikTok gitu. Kita gini. ML siaran radio pertama cewek-cewek di TikTok. Iya. tetap nggak mau kalah. Karena kan mereka lekong-lekong ya say. Kita pewong-pewong say. Jadi oke, lu boleh lekong-lekong lu yang pertama. Tapi kalau pewong-pewong kami yang pertama sayang. Mas Mai. Tapi tadi gue dengerin ini kan pas pulang, dengerin Iwet sama Kak Dave dong. Ya Allah topiknya bener-bener deh. Tapi bener sih relate. Tapi gimana gitu. Kalau yang udah pindah lapak pasti tahu. Bener deh. Kalau lagi sarapan maksud lo. Itu menambah appetite saya. Menambah appetite. Apalagi kalau makanan lo bubur dicampur. Oh my god. Ada jeroan. Ya. Kamu tim campur, tim diaduk atau nggak diaduk? Gue tim diaduk sih kalau bubur. Lo tim apa? Tentu nggak diaduk. Yang bener loh. Si. Guys, lo lihat nih ya. 445 orang lihat bahwa sebegitu bedanya karakter gue sama Lucy. Lihat ya, dari simple aja. Gue tuh kemarin ngeliat ya, Bo. Kan di Facebook tuh suka banyak foto-foto zaman dulu ya. Ya kan? Zaman astaga, gue kemarin nge-post Indra Bekti masih kuyus, masih lugu gitu. Terus ada foto gue, foto lu. Aduh banyak banget deh. Terus gue tuh ngeliat satu hal yang gak pernah berubah dari gue.
Dan foto lu juga banyak banget. Dan itu berbeda banget karakter gue sama Lucy. Karakter di dalam ya. Baju nah cenah, baju nah. Gila nek, dari dulu ya mesti gitu. Muka minimalis, baju harus maksimalis. Buka. Ingat, prinsipnya Melanie adalah kalau buka yang atas, kita tutup yang bawah. Ya kan? Kalau atas sudah ketutup, kita kasih sedikit yang di bawah. Itu prinsip Melanie, aku masih ingat. Kita goda aja. Karena lelaki, say, konsepnya katanya ya lelaki itu kalau misalnya kita buka atas bawah, mereka nggak suka. Nggak ada yang bikin penasaran gitu. Jadi emang harus gitu. Tapi Tyson nggak pernah ini ya ngatur-ngatur, kamu jangan dong pakai baju kayak gitu nggak pernah ya. Kecuali mungkin kalau kayak justru kayak misalnya ada beberapa baju yang gue baru beli kemana, kayak gue just tip ke Bangkok gitu ya. Bajunya bagus tapi nggak, dia tuh udah tahu banget karakter gue gitu. Pas gue pakai kayak kembang-kembang dress apa sih, ngeliatin gue, it's not you tuh, nanti dia udah tahu loh. Tapi gue pakai kembang-kembang banget. Pakai parfum gue dulu pagi hari ini. Aku iya. Enggak. Lo nggak boleh kirimin gue karena sebagai teman yang baik kita harus check out sendiri, oke? Jadi aku udah makin keranjang. Jangan dong, nggak boleh gitu. Tahu nggak sih Mel? Jadi ya, ini salah satu prinsip bisnis. Jadi kan, gue inget banget waktu itu pernah di Olikau tuh pas masih di Jalan Bakti di Senopati. Kalau itu ngantri apa segala macam. So itu gue ikut ngantri dong gitu. Gue inget tuh hari Jumat siang gitu. Jadi lagi jam makan siang. Terus udah gitu ada yang nanya sama gue gitu. Baru itu kok ngantri juga? Nggak bisa dapat jalur ordal secara yang punya. Aku bilang ya nggak bisa dong kayak gitu. Karena kalaupun ada meja itu pasti harusnya adalah buat tamu yang udah lebih dulu ngantri daripada gue. Termasuk orang-orang yang kalau baru pertama kali misalnya ketemu gue gitu ya. Wah, kau berarti aku bisa makan gratis dong. Aku aja bisa makan bayar. Itu Indo banget ya, Nek. Indo banget ya. Kalau jalan-jalan nitip, jangan lupa pulang bawa oleh-oleh. Terus kalau ketemu sama ordalnya yang punya, berarti bisa makan gratis. Itu kan kita Indo banget, kita gitu. Kenapa selalu nge-freeze? Bener banget Kak, kalau kono. Ma, kamu nge-freeze, Ma. Oke. Nah kan, pasti. Ntar, aku matiin dulu dan gabung dari sini aja ya. Karena benar nggak bisa pakai wifi. Ternyata. Iya, Lucy putus-putus, bener kata Diko. Gue gak putus-putus kan, Sky. Tuh. Aku keluar dulu. Mel, ya mama keluar dulu. Oke. Guys, ingetin gue hari ini, please remind me ya, jangan sampai lupa. Gue tuh kadang-kadang sama Lucy suka keasikan ngobrol. Remind me, Mah. Apip, bentar. Oke. Ingetin gue lagi bilang sama viewers kita, ingetin gue hari ini jangan kebablasan. Gue jam 9 peng harus benar-benar harus cabut. Karena gue kan ngejar ke studio podcast gue harus podcast. Kalau podcast harus basa-basi dulu kan, Ma. And then pesawat gue jam 12:30. Oke, tenang. Kita menjaga, timekeeper adalah tugasku, ya kan? Jadi tapi itu ya ngomong-ngomong emang Indonesia banget. Satu, kalau Melanie MC aja pasti ada tuh yang teman-teman lama, aduh Mel udahlah kasih harga yang murah dong, jangan mahal-mahal, ada kayak gitu kan. Datang ke restoran temen minta diskon, jalan-jalan minta oleh-oleh gitu. Tapi kalau gue karena emang ada tuh, aduh oleh-oleh dong, nggak cukup kopernya Kak. Jujur apa adanya, tapi gue juga jujur apa adanya, tapi gue juga males sih, Bo. Apalagi kalau nitipinnya, dan gue selalu ngomong sama Tyson tuh suka misal ada orang ke Amerika, apa bisa nitip? Udah, lo tuh bule, jangan lo jadi lebih Indo daripada gue. Karena gue, dan gini, kalau gue pergi, let's say gue pulang kampung deh ke Australia, pulang kampung ke Australia, kampungnya di Australia, iya biar orang tahu. Orang juga diantar. Nah, gue tuh nyokap kita, angkatan nyokap kita tuh kan masih kayak kalau pulang tuh ya lah Nek, cuma ke Singapura doang, harus beli ini apa segala macam gitu kan. Buat apa mah? Buat si ini, buat si ini, buat si ini. Yuk kita normalisasikan guys ya, let's normalize bahwa kalau lo pergi jalan-jalan, lu nggak wajib untuk bawain setiap orang-orang terdekat lu yang namanya oleh-oleh. Kalau mau syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa, jangan jadi ngeberatin otak kita lagi liburan. Iya, karena kalau misal orang lagi traveling, lagi kemana-mana tuh kan pasti mereka juga
pengen senang-senang, pengen menikmati waktunya mereka sendiri. Terus udah gitu kalau apalagi kalau lo nggak kira-kira ya oleh-oleh mah masih mending Mel bisa dibawain coklat lah gitu. Just tip dong cari adanya di toko Ina itu gitu kan maunya apa? Mau warna apa? Iya, itu ganggu sih. Udah gitu terus kalau nitip barangnya gede-gede bawa kayak tas. Terus yang kedua kan takutnya juga kan di dalam koper tuh takutnya ketekan. Terus kalau berubah bentuk resiko jadi di tangan elu gitu kan. Makanya itu Tuh bener banget katanya. Setuju banget Kak. Mbak Tia tutup pintunya dong Mbak. jangan Iya jadi Indonesia kita banget. harus Aku juga menormalisasi. suka mengingatkan diri aku sendiri sih gitu kayak terutama kayak gue kan seneng banget barang-barang Jepang ya Mel. Ya. Jadi kalau yang ke Jepang titip apa ya gitu udah pasti kayak gitu cuman no. Nggak jadi juga. Iya. By the way, semalam tuh gue pergi ke pembukaannya si Meet Guy di SCBD. Jadi kan mereka kalau nggak salah ada di Bintaro, terus mereka buka di SCBD. Di invite lah gitu, terus ketemu sama beberapa teman-teman. Salah satunya adalah yang kemana kita sempat bahas mah. Siapa? The person that can do really well gentle parenting. Oh, terus gimana? Ya Allah Ini hebat. dong. Jadi gue tuh pas datang, gue udah lihat dia tuh di meja sebelah gue gitu kan. Terus gue tuh kan sering nge-stage kontennya dia ya, Wak. Ya kita nggak tahu ya orang kalau kita stage apa dia demen, apa dia sebenarnya gedek gitu kan. Terus dia gitu, gue tuh nggak enak berbahasa basinya gitu karena kan memang tidak terlalu dekat juga cuma kenal gitu. Tapi aduh I adore her. Jadi pas udah mau pulang gitu lagi nunggu mobil bisa aja sih ada kan beberapa orang-orang yang misalnya dan nggak apa-apa juga mungkin nggak nyaman karena nggak terlalu dekat. Ya udah jalan aja pura-pura nggak ngeliat. Bo Nikita Willy loh Nek. Dia tuh nyamperin Eke terus bilang kakak. Terus I was like Hai Niki gitu. Akhirnya Nikita Willy ketemu sama Pri Willy ya. Ikan paus Nek. Kenapa gue harus ngomong gitu? Gue disamperin Nikita Willy. Sebenarnya aku pengen lebih disamperin papanya Iza ya. Tapi gue I adore her. Maksudnya gue untuk orang seperti dia gitu ya. Terus dia nyamperin duluan. Terus akhirnya gue tuh gak enak kan. Terus gue bilang gini, Nick, gue tuh si Lucy kenapa? Nick, gue tuh suka nge-stitch konten kamu loh, gue bilang gitu kan. Terus gue pengen tahu aja respon dia Nek gitu kan. Gue takutnya dia baper aposte gitu. Terus iya Kak, thank you ya udah sering di stitch gitu. Ekrep gue sama Nikita Willy senang. Tapi seneng ya, berarti kan gitu. Kadang, aduh dia ini nggak ya? Tuh Melanie artis aja gitu, masih suka. Ih, tapi dia oke nggak ya? Dia ini nggak ya? Dia ini nggak ya? Ya kan? Tuh, kan emang kita banget sih Mel sebenarnya kadang dia tahu gue apa enggak ya gitu dia oke apa enggak ya gitu ya. Bener. Tapi yang mau gue bahas ya Neng. Semalam tuh gue ketemu selain sama Nikita Willy, gue ketemu sama Ririn sama Ijong. Jadi gue juga pas ketemu kan kadang-kadang kalau mejanya beda kan ya kita tuh ntar deh kalau ketemu gitu ya kalau papasan gitu baru kita say hi gitu. Tapi kalau yang kayak misalnya lumayan gue sering ketemu lu misalnya Karissa Putri itu gue dari jauh woi gitu kan. Cuma kalau yang misalnya kita nggak jarang ketemu kan kita nggak ada woi kita kalau lihat apa lagi apa itu mama Batak woi. Jadi gue tuh menunggu dan kalaupun misalnya akhirnya nggak tegur sapa karena nggak bump into each other ya udah kata gue nggak apa-apa. Tapi gue salut banget juga sama Ririn sama Ijo. Ririn tuh nyamperin ke kursi gue terus kakak apa kabar gitu. Terus gue gini baik-baik ya anak-anak yang lebih muda-muda ini ya gitu. Mungkin gue yang tua-tua nih kadang-kadang suka ngerasa gak enak gitu. Gak enak sendiri Nek. Padahal mereka juga sebenarnya oke-oke aja gitu. Lu termasuk yang mana mah? Kalau misalnya di acara gede yang misalnya banyak orang deh gitu ya. Lu yang nyamperin atau lu yang modelnya cuma duduk pura-pura lihat tergantung kondisi? Aku yang mana emang? Duduk doang. Apa dia duduk? Lu sih pasti duduk pernah ngeliat. Kalau bisa lu sih main handphone the whole time. Enggak. Sebenarnya gini. Kadang aku yang nyuruh nyamperin kan samperin gitu kan. Tuh, kedengeran nggak? Botak. Emang sama aja kayak Tuan Takur tuh, ya kan? Aturnya bongkar-bongkar aib orang, heran. Nyaut di belakang gitu. Enggak, tapi sebenarnya gini, ada benernya, ada enggaknya. Jadi gue tuh kan orangnya sebenarnya agak awkward ya gitu. Awal-awal kalau ada periodenya gue, aduh udah deh gitu. Ini nih emang bapak yang satu ini emang suka udah dong, samperin dong gitu. Pak Afi tuh gitu. Gitu banget. Ya, Dia kan ya, emang Mister Congeniality sama kayak Tuan Takur.
Iya, iya. Tapi kadang gue harus ngelihat dulu. Nah itulah susahnya orang overthinking kan. Kayak misalnya nih gue ngelihat, tapi dia lagi ribet nih, dia lagi ini nih gitu. Tapi sekarang berhubung didoktrin ya sama suami sendiri, jadi mau nggak mau akhirnya kayak masuk ke kepala gue. Akhirnya gue jadi punya kebiasaan baru untuk nyamperin orang. That's good. That's very good. Akhirnya Hebat loh. Menurut gue. gue enggak, tadinya gue kayak aduh udah deh ngapain sih gitu. Bukan sombong ya, tapi memang Iya. orang mengira aku sombong padahal iya. Bukan. Padahal awkward sebenarnya kayak Iya. aduh, tapi nanti ganggu nggak ya? Ini nggak ya gitu. Tapi sekarang gue jadi nyamperin Mel. Orang itu Lus, kadang-kadang nggak negor. Itu jangan salah. Most of the people itu nggak negor sebetulnya bukan karena mereka sombong. Justru sebetulnya satu bisa nggak confident, nggak pede. Dan yang kedua overthinking, Nek. Kenal nggak ya dia sama gue? Itu kalau gue sapa, kalau gue senyum, tadi senyum nggak ya balik sama gue? Padahal kelihatan dari luarnya kayaknya sombong banget nih orang. Iya betul, tahu nggak Iya Mel? kan? Yang bikin berubah, jadi selain karena Afid yang ngomong sama gue mulu gitu ya, samperin dong gitu kan. Terus udah gitu gue ada beberapa pengalaman kayak gue tuh kan sekarang bisa ada di media center gitu. Iya. Meliput nih kalau lagi ada MotoGP apa segala macam dari sejak tahun lalu. Nah itu juga makin mematangkan lagi. Jadi karena gue di situ sendiri, gue kan kagak punya tim ya. Gue tuh Kalau lagi MotoGP, gue lagi liputan nih di sirkuit. Nah itu Wow, di oke. sirkuit itu isinya begitu gue datang di media center, gue tuh nggak ada tim. Jadi gue sendiri wow. on my own, Ya. orang Indonesia sendiri, sisanya jurnalis-jurnalis di luar negeri tuh. Ya. Udah gitu, gue kan harus kenalan ya gitu. Gue kan nggak tahu caranya gimana karena gue nggak pernah liputan langsung di sirkuit. Ya. Apalagi jadi baru-baru tahun lalu lah gitu. Yang gue benar-benar mengalami. Terus jadi gue tuh gimana caranya kan gue harus nanya, gue harus kenalan. Datengin satu-satu. Halo, gue suka baca artikel lo, gue suka baca blog lo, gue baca berita lo, gue follow YouTube-nya apa segala macam. Oh iya gitu. Jadi akhirnya dari situ gue mulai gue ajak kenalan semua buat satu-satu. Wow. That's a big deal loh, Lus. Apalagi untuk lo. Anggap lo kayak ayam sakit kak nanti di media center ini ngapain ya, kapan ya, terus habis itu kita ngapain gitu kan, nggak tahu apa-apa kan gue. Tapi ya perkara negor nggak negor itu ya, Bo. Itu kan big deal ya buat orang-orang Jakarta ya. Kayak lo cuma misalnya ketemu gitu, terus lo nggak teguran, nggak disapa aja, kadang-kadang ada yang baper, ya kan? Karena tuh banyak faktor gitu sebetulnya gitu. Tapi ya itu tadi gue bilang, gue salut sih semalam tuh ketemu sama segede Nikita Willy tuh nyamperin, say hi tuh, I think it's a big deal. Itu menurut gue apa ya? Kalau sekarang tuh yang udah agak berkurang dengan modernisasi adalah adab ya, Lus. Ya, tapi Mel, kalau misalnya sekedar sapa menyapa bersama kolega, itu kan hal yang kadang kelihatan mudah tapi susah dilakukan. Yang paling susah lagi dilakukan adalah di saat lo ketemu sama orang yang punya history sama lo, bukan mantan pacar ya. Tapi pernah ada kejadian yang mungkin nggak enak gitu ya, terus lo ketemu, nah lo disapa apa enggak tuh? Oke. Orang yang pernah nggak ngomongan sama lu misalnya. Ya kan, apa? Ya. Misalnya gini deh, orang yang pernah punya, oke, gini guys, coba kita polling ya. Ini kan rata-rata yang dengerin kita tuh, yang nonton kita tuh rata-rata usianya udah cukup mature ya. Coba di usia kita sekarang, kalau ABG udah pasti, lu pasti kalau perlu lu mau ke Cawang, lu putar balik lewat Tanjung Priuk kalau ada orang yang lu gedek gitu, ya kan? Segitunya. Tapi kalau di umur sekarang, coba kita polling. Lu kalau ketemu sama orang yang pernah misalnya ribut sama lu atau pernah argue, pernah strike, tapi ini argue bukan cuma argue mulut ya, pokoknya it's a big deal deh. Tiba-tiba lu papasan sama dia. Lu milih untuk buang muka atau say hi sama dia? Mungkin bukan say hi, senyum deh paling enggak. Senyum lah minimal ya gitu. Tapi kalau kamu pernah nggak melakukan itu, mungkin dalam keadaan yang lo pernah slack nih sama orang itu, lo pernah mungkin yang ngomongin lo dan lo tahu gitu kan, terus lo ketemu muka di satu event atau mungkin papasan di mana lah gitu, lo sapa nggak Mel? Kalau gue sapa tapi bukannya hi, of course not ya. Tapi gue nggak buang muka, gue senyum. Di umur gue yang sekarang ya, Lus, gue akan senyum secukupnya. Kalau dia ngajak ngomong, gue jawab seperlunya dan sesopannya aja, seala kadarnya. Tapi I wouldn't avoid the person. Maksudnya kayak obviously ya, misalnya udah ketemu nih, karena kalau dari jauh kan lo masih bisa ngindar ya, Nek. Pasti gue ngindar. Tapi kalau udah ketemu muka, mata ketemu mata,
Gue sih enggak. Gue sih akan tetap senyum karena pernah kejadian. Ini saudara lo, bro. Saudara lu. Ya nggak usah spesifik lah saudara, tapi yang pernah mungkin talking very bad about my parents gitu. Dan ini orang yang agak lebih dituakan gitu. Terus gue ketemu sama dia gitu. Dan jangan salah, yang umurnya lebih tua dari kita bukan berarti punya maturity lebih daripada kita. Dia bener-bener gak negor gue, Nek. Bener-bener maksudnya gini, dia mungkin punya something gesekan sama orang tua gue. Gue kan ada urusannya, gue anaknya ya cuy gitu. Dia bener-bener buang muka dan gue yang negor dia. Misalnya dalam bahasa Batak apa, halo ini apa kabar? That's it. Kenapa? Karena menurut gue satu, adabnya gue lebih muda. Dan I got nothing to do, it's your business and my parents gitu. Tapi kalau gue say hi. Iyalah. Ya, tapi sebenarnya memang nggak mudah loh, nggak mudah. Ini banyak kok yang dijawab. Coba ya kita bacain beberapa ya. O2K. Berarti ya. Senyumin aja gitu, mundur pelan-pelan menjauh. Terus udah gitu, Putro juga, gue orang tua lo yang harus. Kamu gimana, nyapa apa enggak nih Kak Putro? Terus kalau Ria katanya ketemu senyumin aja. Terus apa lagi? Cuek kalau gue batalin janjian aja, gue nggak negur berbulan-bulan. Wede. Oh, baper berarti ya. Tapi kalau batalin janji, and then orang yang nggak follow up lagi, maksudnya nggak menjelaskan bahwa kemarin gue nggak bisa ya apa segala macam, kesel sih. I can understand how you feel. Setuju. Kalau aku sebenarnya, kalau kita Lu gimana? jujur ya. Gue adalah tipe orang yang gue tuh orangnya dendeman banget. Sangat dendam gue. Iya. Sangat. Gue tidak percaya akan teori forgive and forget sebetulnya. Nggak ada, ya. Nggak ada. Wait, hold on right there. Jadi lo, oke, ini tidak ada benar, tidak ada salah ya. Jadi lo itu orang yang tidak percaya dengan konsep forgive and forget. Forgive buat gue sendiri, tapi bukan orangnya. Jadi forgive untuk inner peace lu sendiri. Ya, tapi bukan orangnya, tetap ada di sini. Jadi emang itu kayak pernah kita bilang ya Mel gitu. Kalau kita tuh semua yang kita lakukan itu SOP-nya udah ke-download berdasarkan pengalaman kita dari kita kecil. Ya dong, gitu. Jadi bukan berarti kalau cara bekerja otak gue begitu jadi orang yang nggak baik juga sebenarnya. Tapi emang ya that's the way my brain works gitu. That's the way I operate gitu. Gue juga nggak tahu. Nah. Jadi forgive and forget itu kadang orang kan, tapi kan jadi lebih enak, iya. Tapi gue nggak maafin orang itu, gue maafin diri gue sendiri. I'm feeling all this kind of hate and stuff, jadi I let go of it. Semuanya nih beban-beban itu. Forget udah pasti tidak, ya kan? Jelas. Forgive aja kagak, gimana forget ya Luz? Nggak bisa gitu. Tapi nggak mungkin lah, karena otak manusia itu juga pasti akan ada selalu nyimpen di situ, apalagi kalau pengalamannya tuh bener-bener krusial gitu kan. Nah kemudian jadi gue adalah orang yang kayak gitu Mel sebetulnya, sampai gue dihadapkan pada sebuah keadaan kan umur makin lama makin nambah, terus udah gitu gue ketemu sama seseorang yang sebenarnya ini tidak berhubungan dengan hubungan personal, tapi hubungan bisnis sebetulnya. Terus gitu nggak cocok segala macam, terus gitu ketemu lah di tempat yang kecil banget dong ya. Sebuah tempat yang kecil yang kayaknya pas gue masuk gue lihat ada Diana Papila ya. Terus masuk apa enggak ya? Padahal gue lagi janjian sama temen gue belum nyampe tuh. Terus akhirnya gue bilang kan ke diri gue sendiri, kalau gue mau terbalik kok aneh. Ini tempat kecil banget. Oke, udah deh gue masuk aja. Nah, dari gue masuk sampai gue akan duduk itu gue pasti akan melewati mejanya dia dong. Nah, gak ada no turning back ya, mau nggak mau that's the only way gitu. Ya kan, terus itu tuh bukan yang tempat yang gede banget ya guys. Terus udah gitu, gue udah gimana ya gitu. Gue hanya punya waktu beberapa detik untuk memutuskan, oke, gue nyapa apa enggak nih sama nih orang. Karena udah nggak mungkin menghindar. Gitu. Kalau misalnya masih jauh gitu ya, misalnya gue di tim dia jauh banget, gue belok gitu, enak ya. Ini nggak mungkin. Jadi gue hanya punya waktu sepersekian detik. Di otak gue tuh udah langsung ngejam tuh, wah padahal lu situ bukan forgive and forget, sapa apa enggak, wah kacau banget deh Mel. Terus udah gitu, udah nih begitu makin mendekat, gue cuma bilang ke diri gue sendiri, tau lah ya, gue lihat aja ntar kalau gue lewat gue mau nyapa, kalau enggak ya gue duduk gitu. Jadi gue nggak mikir, jadi gue membiasakan diri untuk melatih pikiran gue yang overthinking ini untuk kagak usah banyak dipikirin, kerjain aja apa yang ada di sini, nah gue jalanin. See what happened lah ya. Jadi saja karena gue nggak tahu gitu. Makin gue mikir gue pusing kan. Terus akhirnya gue lewat lah.
di mejanya itu gue berhenti dan aku, hai apa kabar? Wow. Itu berarti udah bukan lu. Itu the spontanitas Lucy Wiryono inside yang tiba-tiba aja ngelakuin itu. Karena kan tadi lo bilang gue udah nggak tahu, serah deh, whatever happens gitu kan. Iya, karena itu tapi sebenarnya juga gue agak kaget juga sih dengan diri gue bisa kayak gitu, karena karakter gue sebetulnya tidak begitu. But then again gitu, orang kan karakternya beda-beda gitu ya. Ya, exactly. Ya udah, gue, hai apa kabar? Terus udah gitu kira-kira guys, pertanyaannya, dia balas apa enggak? Minimal senyum dong. Enggak dong. Dia hanya menyilangkan tangannya dan dia nggak bahkan ngeliat gue, jadi dia lagi sama temennya, terus udah gitu dia nggak ngeliat gue nyapa temennya, hai, gue ajak salaman, gue mengulurkan tangan, temennya yang ngajak salaman, terus udah gitu udah dong, apa kabar nih gitu gue basa-basi sama temennya karena gue kenal juga, terus udah gitu gue mengulurkan tangan gue ke dia, apa kabar, baik, tetap nggak bergerak tangannya juga. She left you hanging there. Ya gini, terus akhirnya gue ya kan nggak gue tarik dong, gue sodorin lagi makin dekat. Apa kabar? Dan tetap sama. Iya, terus baru. Ya habis yang pertama didiemin aja. Akhirnya gue deketin lagi lah tangan gue. Apa kabar? Terus jadi awkward dong. Temennya juga ngeliatin dia. Terus ya akhirnya kan bolanya jadi dia kan gitu. Akhirnya dia menyalami tangan aku. Kemudian oh ya udah selamat makan ya gitu. Aku duduk dulu ya. Bye, sehat-sehat. Gue duduk langsung dong. Aku ambil iPhone aku. Aku telepon Afid. Siapa coba langsung telepon Afid. Kamu tahu nggak ada siapa? Tetap laki lo. Dan kalau laki lo nggak bela lo jadi nggak ngomong sama laki lo karena lo kesel laki lo nggak on your side. Dia gini, dia langsung nanya kan, terus kamu sapa nggak gitu, aku sapa dong gitu, terus dia gimana? Jadi emang teman gosip terbaik adalah suami sendiri, karena dia kadang juga lupa kita ngomong apa kan. Tapi banyak loh yang bilang keren, lo menang lo mbak, disapa dengan senyum tujuannya membuat Tuhan tersenyum dengan sikap kita. iPhone langsung tarik nggak tuh ember. Tapi knowing Lucy quite long, menurut gue it's a big deal loh untuk Lucy. Lu mau senyum, lo mau tadi kan, dan lo tuh benar-benar bisa langsung bilang bahwa gue bukan kind of person yang forgive and forget. Karena iya guys, orang tuh emang bener-bener karakternya kan beda-beda ya. Karakternya ada, kalau kayak gue itu karakternya gampang bisa move, burst, gue tuh orangnya cukup temperamen sebetulnya. Iya. Jadi kalau kekilik dikit tuh gitu. Tapi gue itu orangnya cepat lupa dan cepat ngemaafin gitu. Misalnya ada momen yang kan pasti kan ada momen-momen besar di mana you feel hurtful gitu ya. Misalnya dalam dunia entertainment, ini nggak apa-apa gue buka karena gue udah ngobrol sama orangnya, dan tapi gue tidak akan sebut orangnya ya. Dan karena gue juga udah sangat berteman baik sekarang sama orangnya. Jadi dulu tuh zaman gue masih baru-baru awal pacaran sama Tyson, kayak kita belum nikah. Gue tuh diundang di salah satu talk show gitu. Tapi ini lama banget ya guys, udah kayak 15 tahun yang lalu. Terus datang ke talk show itu dengan harapan kan, maksudnya ya di interview tetap tentang cerita aku pacaran misalnya sama Tyson yang beda kultur gitu kan. Ya orang itu kan bermetafora juga ya Luz gitu. Knowing that this person sebetulnya tadinya backgroundnya bukan host juga gitu. Mungkin sebenarnya from his POV tuh dia pengen seru dan lucu gitu. Tapi ada momen-momen kayak gue ngerasanya at that time, dan gue kan masih muda juga masih baperan juga ya gitu. Gue juga belum banyak berdamai sama segala hal tentang who am I gitu. Jadi dia tuh mungkin misalnya kayak making fun of me about my look, bahwa gue tuh misalnya dibilang looks like transgender, dibilang kayak laki. Tapi sebenarnya kan gue biasa ya dengan kayak Facebooker apalah segala macam. Karena gue tahu itu kan keadaannya bercanda gitu. Nah ini tuh this person it's not even like, he wasn't even like laughing, tapi kayak snap gitu loh Luz. Dan gue tuh nggak tahu ya, at that time gue juga ngerasa mungkin malu ya, karena kan gue waktu itu kan juga belum nikah sama Tyson. Jadi mungkin belum dalam itu, belum Tyson juga saat itu sebagai pacar gue, belum ibaratnya belum isi perut kita, belum sama-sama semua dikeluarin lah gitu. Nah itu gue berhenti di tengah mampus jatuh kan? Mampus jatuh loh. Kayaknya digunakan deh barangnya saya. Terus tapi dan itu banyak penonton ibu-ibu gitu.
nggak tahu, gue tuh ngerasa embarrassed, humiliated gitu in front of people gitu. Iya, iya. Nah sampai akhirnya gue ngomong ke tim kreatif gue mau pulang dan my assistant yang saat itu PA gue itu udah mukanya udah merah gitu karena ngelihat gue digituin. Dia bilang lo pulang, jangan mau digituin, lo pulang gitu. Cuma kan again ya dulu kan mikirnya gini, kalau gue pulang ntar gue di blacklist, nanti gue nggak dapat kerjaan karena kan dulu nggak ada digital, benar nggak? Rugi dulu ya, rugi dulu. Gua padahal gue ngerasa it wasn't right at that time gitu. Tapi kan right or wrong itu kan tergantung perspektif lagi-lagi. Cuma at that time mungkin karena gue itu mungkin juga masih dalam kondisi yang gue tidak se-firm saat ini, tidak sedewasa sekarang. Jadi gue tuh juga ngerasanya kayak sedih. Gue tuh pulang, Gus. Gue menyelesaikan talk show itu sampai beres secara profesional. Tapi gue pulang, I remember that night, I went back home, I was crying, devastated, crying. Ini nangis bukan yang cuma gitu ya, gitu. Karena gue, I felt like humiliated in front of a lot of people gitu. Dan gue rasa saat itu. And then I cried to God. Ya, you know me lah ya, bukan preman tapi kan hati, I cried to God gitu. Sebenarnya pengennya tuh in my heart, pengennya tuh doa. Please do your magic, do something very bad to this person. Pengennya gitu ya, Luz. Tapi at that time tuh justru gue tuh berdoa, Tuhan, please give me the heart that I can forgive this person. Karena mungkin dia juga gak ngerasa nih, karena mungkin juga dia gak intentionally want to do that gitu. Tapi kan kita dealing with our heart yang justru jadi baggage, jadi beban buat kita gitu kan. Terus gue bilang gitu, please give me heart that I can forgive him or her gitu and forget about all these things, karena tuh nggak enak, Luz, jadi bikin gue anxiety dan bikin confident gue tuh drop. Itu kan nggak enak ya, when you see your face, when you see yourself on the mirror, lu tuh jadi kayak apa bener ya yang orang lain tuh bilang tentang, bener gak? Karena words leaves scars. Kata-kata tuh kita nggak pernah sadar bahwa itu meninggalkan luka, bisa buat yang cukup dalam buat orang lain. Ya, mungkin we thought it was, makanya gue tulus kadang-kadang kalau bercanda, nge-MC apa segala macam. Soalnya bercanda kan kita namanya manusia, kadang-kadang juga suka kesel ya, Luz. Abis itu pasti gue tuh maaf ya bercanda, thank you, atau gue touch this person, you know, kayak usap-usap gitu. Karena kita nggak pernah tahu kondisi hati setiap orang itu seperti apa. Yang lagi kita bercandain, abang, mami lagi dalam musik. Jadi I was devastated dan tuh gue juga masih 20-an kali, Luz. Jadi gue juga masih masih banyak mempertanyakan dan juga masih mencari jati diri gue gitu, Luz. Iya, ngerti. Ngomongin begitu, gue tuh sampai kayak setiap ngaca, bener kali ya apa yang diomongin. Maybe I'm that bad, maybe I'm that horrible. Maksudnya gue tuh memang gak bisa reach that beauty standard yang mungkin seharusnya, makanya balik lagi nih, connecting the dots, mungkin makanya it's hard for me to get a job, susah dapat kerjaan, susah dapat opportunity, kesempatan di TV itu tuh. Jadi ngerentet tuh banyak dari obrolan bercanda yang orang juga it was nothing for the person gitu. Iya. And then lucunya adalah ternyata memang lucu ya, maksudnya kita tuh pengen udah kalau bisa aku tidak mau main sama dia, tidak apa-apa. Ternyata Tuhan tuh mempertemukan gue dan jadi berteman sama orang itu. And finally one day gue bilang sama dia, Bo, setelah ini loh, gue tuh dulu berapa tahun yang lalu gue kesel banget loh, gue benci sama lo. Gue ngomong sama dia dan dia gini, yang bener lo, kenapa? What did I do? See? Iya. The person didn't even realize gitu, dan dia nggak. Tapi buat kita itu jadi beban di pundak kita yang kita bawa terus, bahkan mempengaruhi ke nilai diri kita kan, Luz. Exactly. Gue akhirnya gue bilang gue sebel banget, gue benci banget sama lo dulu gini. Udah tuh kan keluar gitu. Dulu tulus ada mas-masnya tiap ngeliat orang ini di mana lah gitu, ngingetin lagi, ngerti gak? Kayak reminder. Trigger ya, jadi trigger. Iya, jadi trigger gitu. Tapi akhirnya malah gue sekarang bisa berteman dengan baik. Terus malah gue diajarin banyak banget sama dia gitu. Tapi ternyata memang gue tuh menemukan bahwa gue tuh karakter orangnya, gue tuh gampang burst, which is sekarang I work on it, that's my homework, untuk nggak terlalu reaktif tapi lebih responsif ya, Luz gitu. Betul. Tapi gue tuh orangnya forgive and forget, Luz.
Iya tuh kan beda, secara bubur Iya. beda, forgive and forget beda, emang beda kita. Tapi tidak ada benar tidak ada salah. Iya. Karakter aja. Tapi gini ya, menarik yang lo bilang ternyata orangnya tuh nggak sadar, dia nggak realize Iya. bahwa itu membuat luka di hati lo, gitu kan? Bahkan bukan cuma luka, itu tuh rentetannya panjang karena lo nggak tahu apa yang terjadi di kepala orang itu, gitu kan? Apa jadi ini ya kan? Jadi lo over analyze kan, dan lo jadi ngelihat dari lo sendiri tuh nggak baik gitu. Dan itu gue pernah ada satu cerita lagi ya. Ini lucu banget sih gitu. Jadi suatu hari, ini mumpung orangnya masih ada di sini nih. Jadi waktu itu adalah seorang yang aku kenal, aku ajak ke rumah ngopi nih gitu kan di rumah. Terus udah gitu pagi-pagi suami aku datang, turun lah gitu kan, dia baru bangun tidur gitu. Terus udah gitu tahu-tahu si orang ini komennya sebenarnya bercanda, ya kan, bercanda. Kok Mas Adi kayak Homer Simpson? Itu kan bukannya Tyson sama Afid sama. Jadi kurang lebih mirip dah tuh ya, kayak Homer Simpson. Terus dia gitu, Lu drop dia ngomong gitu. Afid tuh orangnya jauh lebih pemaaf daripada gue. Iya. Nah, gue tuh begitu denger itu, Iya. gitu dong. Tarik ini kayaknya tanduk lo langsung ngok gitu ya. Gue tuh orangnya apalagi ya lo juga lah gitu ya. Kalau ada orang sampai ngatain Tyson, ngatain Colin Courage, lo pasti 2 kali lebih setan rasanya daripada ngatain lo sendiri, bener kan? Bener. Jadi pasti lah ibu-ibu mah semua kayak gitu. Terus udah gitu, udah akhirnya selesai cerita. Mas Afif tuh gak kenapa-kenapa. Dia mah santai gitu kan. Terus udah gitu dia pulang. Terus udah gitu gue WhatsApp dong gitu. Gue bilang, gue kurang suka lo tadi lo ngomong kayak gitu. Buat gue, adabnya nih Mel, yang tadi lo ngomongin juga adalah lo lagi bertamu ke rumah gue. Itu adalah suami gue, kepala keluarga gue. There you go. Ngomong begitu, I don't like it. Gue bilang. Dan lo ngomong? Gue bilang, I don't like it. Kenapa, kan cuma bercanda gitu dong. Iya, gue bilang gue nggak suka. Gue bilang, Iya. kenapa sih gitu, baper amat ya? Gue nggak suka. Ya udah tuh maunya apa? Mau gue minta maaf? Menurut lo gue balikin lagi nih. Menurut lo harus minta maaf apa enggak? Enggak. Orang bercanda, oh ya udah kalau gitu nggak usah minta maaf. Tapi emang ada 2 karakter. Mbak Tias jangan berisik Mbak, jangan berisik. Jadi ada 2 karakter. Misalnya orang tuh dikasih tahu ya. Misalnya kan gini, tipe orang bercanda tuh kan beda-beda, Lus, bener nggak? Ya mungkin memang buat orang ini dia tuh memang bercanda ngomongin Afif misalnya, Homer Simpson apa. Tapi kan buat cakepnya nggak enak kayak di hati ya. Nah, tapi pada saat orang sampai ngomong, Bo, jangan gitu dong. Gue nggak suka tuh bercanda lo gitu sama laki gue misalnya. Nah, ada orang yang misalnya, serius lo? Aduh, terus gue, sorry ya, gue minta maaf sama Mas Afif, bener gak? Iya. Tapi ada yang tambang, Lus. Iya. Ih, kenapa? Orang gue coba bercanda. Iya. Ada yang begitu. Ada loh. Tapi kalau gue bukan jadi benci sama orang ya, enggak gitu. Kalaupun misalnya ketemu lagi gitu ya, gue pasti gue apa kabar gini pernah kok ketemu juga gue biasa aja gitu. Cuman gue balik lagi ke dia, enggak, jadi lo maunya apa gitu. Dia malah, kenapa jadi lo yang gonggong? Lo maunya apa? Gue minta maaf loh. Enggak, gue tanya dulu, menurut lo perlu minta maaf apa enggak? Enggak, ya udah nggak usah minta maaf. Gue nggak menuntut minta maaf kok. Gue cuma bilang bahwa gue nggak suka. Iya. Menurut gue, lu lagi bertamu di rumah orang, itu pagi-pagi, terus udah gitu lu ngeluarin komentar kayak gitu langsung ke orang, ya lu ngomongin di belakang terserah lo leh. Lu mau gosipin kayak gitu, tapi lu kan ngomong di depan orang nih. Iya. Gitu, kenapa jadi lu yang salah, lu yang ngotot gitu. Sejak saat itu lu udah gak pernah nonton Simpson lagi pasti. Aku punya jam Simpsons. Homer Simpson tuh terkenal Kak, nggak apa-apa. Kalau gue lebih ke bininya sih, coba Marge ya, bininya. Emang kita kayak The Simpsons ya Kak. Tapi ya balik lagi maksudnya, tapi makin kita tua tuh makin kita akhirnya mengenali dan tahu bahwa emang karakter orang kan beda-beda ya. Tapi tadi tuh banyak yang setuju tuh kayak ya Kak, ternyata kata-kata kita tuh bisa segitu pengaruhnya sama orang lain banget, banget. Nih ya, misalnya deh, gue tuh dulu seneng gitu kalau ketemu sama orang yang overweight. Ini bukan body shaming ya, orang yang gemuk gitu. Gue tuh kalau ketemu dan tahu misalnya sekali di sosial media dia tuh lagi berusaha untuk ngurusin badan gitu. Gue tuh kalau ketemu sengaja tuh, walaupun mungkin belum turun ya, gue sengaja kasih komplimen sama dia. Lo tau gue kan, diskon itu juga, kata gue. Kursi ya nih sekarang, kurus lo sekarang. Ih, susah.
Lo tahu nggak sih, orang dibilang kurus walaupun cuma berapa ons, itu it actually boost the confidence, Bo. Iya. Malah jadi makin semangat. Iya. Semangat untuk nurunin berat badan. Iya. Bener. Iya, Padahal cuma itu, aduh itu mah nggak susah sama sekali ngelakuinnya ya. Bener. Terus udah itu, gue ngerasa nih Lus, kayak ada kan orang-orang yang baru ketemu aja Lus, baru ketemu nih ya. Udah kayak gini, Bo, jerawat lo banyak banget sih sekarang. Gemukan lo ya. Ngerti gak sih? Very toxic gitu. Ini lo baru ketemu sama gue. Terus gue berusaha gini. Gue kan gak suka digituin orang ya. Apalagi kalau besar baru ketemu. Terus gue berusaha, kita jarang loh. Iya. Jarang ketemu orang terus bilang, lo makin cantik loh. Atau makin cakep. Jarang. Iya kan? Tapi kalau lu gemukan, lo hitam sekarang, lu jerawatan. Itu tuh sering. Terus gue berusaha untuk kayak misalnya ketemu nih sama teman-teman, apalagi yang lama-lama gak ketemu, gue simply misalnya walaupun mungkin gak yang cakep banget apa gitu, tapi emang misalnya dia kelihatan lebih glowing lah gitu, foto-foto lah gitu. Terus gue berusaha tuh buat bilang kayak, lu cantik kan ya Bo sekarang. Itu ya Lucia, hanya dengan kata-kata begitu itu benar-benar bisa kelihatan air mukanya. Ah serius lo? Oh, langsung berubah kan? Dan lo tahu kan orang Indonesia itu sangat sulit untuk menerima komplimen. Gagap komplimen. Bener. Iya kan, karena nggak bisa. Tiap dibilang cantik kan, itu pasti orang pasti kata pertama, enggak lah. Let's normalize. Iya. Ya, let's normalize. Kalau orang bilang lu cantik kan, gue tahu jarang banget nih orang. Dan kita juga maksudnya harus mulai daripada instead of kayak lu gemukan, lu apalah, udahlah Bo. Kita juga nggak tahu kayak misalnya gini. Kita juga nggak tahu dia mungkin udah setengah mati, pengen nurunin berat badannya. Mungkin the person dealing dengan satu penyakit hormonal, kan kita nggak tahu. Dia lagi makan obat apa, udah deh. Coba kasih komen yang manis. Lu nggak pernah tahu, it leaves something good to the heart of this person gitu. Benar. And let's normalize saat kita memberikan komplimen, lu cakepan ya sekarang, cantikan, atau kita mendapatkan komplimen itu, jangan enggak. Thank you ya Bo, makasih ya. Yuk. Setuju. Kita harus coba untuk sebenarnya gini, lo ketemuan sama orang tuh kan udah effort ya gitu. Misalnya lo janjian gitu ketemu di mana segala macam, mencapai ke tempat itu aja dia udah effort, nyetir lah mungkin naik angkutan umum lah apa segala macam. Sekarang ditambahin dikit lagi effortnya untuk mencari satu hal yang lo lihat dan lo suka dari dia, tapi bukan jerawatan sekarang nih gitu. Apalagi kalau lu tuh jarang ketemu orangnya gitu. Kemarin ya Mel, gue sempet meeting sama artinya adalah orang yang berhubungan dengan pekerjaan, yang mana ini bukan teman gue. Tahu gak komen pertamanya dia itu apa? Jadi I've never seen her in my life before. Tahu gak komen pertama apa? Dan ini kerjaan ya. Apa? Bun, dagunya asli. Kalau gue sering banget ditanya. Ya nggak tahu, gue nambel. Lo jangan suruh buka, biar Kesini. satu di Tamrin, satu di Sudirman loh. Iya kan? Enggak, tapi gue bisa ngerti kalau dagu lo, karena dagu lo tuh kan very pointy ya Lus. Dan walaupun menurut gue itu gak sopan sih. Masalahnya konteksnya ini kerjaan satu ya. Jadi gue tuh, lo tau gue ya, gue tuh orangnya gampang gonggong sebenarnya dulu. Kemudian, jadi adalah satu orang ini datangnya telat, ya. Jadi aku udah diem aja, tapi kan berhubung ini pekerjaan, aku diem aja. Terus udah gitu datang the first line loh, bukan selamat pagi Bu, mohon maaf telat apa segala macam gitu. Terus udah gitu, Bu, dagunya asli. Terus kayak, itu reaksi gue apa coba gue? Iya. Gue lagi nggak bisa bohong kan, gue cuma Lu jawab dong Lus, suntik silikon Bu. pakai sambungan buat akuarium Bu kebetulan. Karena sekarang emang cewek di Konoha ini kan lagi pada gila-gila, dagunya panjang sampai ada tuh Bo, gue nggak tahu pengusaha dari mana, lu panjangnya Tuhan, runcing, bisa buat motong mangga cenah, ya kan? Ya ampun, ini mah ya kalau misalnya orang-orang tahu dari gue kecil, gue benci banget sama dagu gue ini, tapi ternyata sekarang orang-orang ingin dagunya seperti aku, aneh, kesel banget. Tapi itu kan, itu tuh menurut gue juga nggak proper, ya, gitu. Iya, itu juga bukan pujian soalnya buat gue kayak why in the hell, ini lagi konteksnya lagi mau ngomongin kerjaan, udah lalu telat juga, terus lo datang-datang ngomong gitu.
Iya. Jadi Setuju sih gue itu. Jadi let's being more selective juga, terutama kalau bukan konteksnya temen deket banget ya bro gitu. Maksud gue, lo gini, kalau di otak lo udah berasa saat lo keluarin kayaknya ini akan nggak enak, percaya deh, itu suara hati lo udah ngomong. Jangan lo spill juga gitu loh. jangan lu terusin ya kan. Jangan lo terusin. Lu pokoknya selalu dibalikin gitu. Oke, kalau ini diomongin ke gue bakal suka apa enggak. Gitulah paling gampang ya nggak sih Mel? Iya benar. Putra makasih ya. Putra ini kayaknya pendengar gue sama Lucy dari zaman apa namanya dari zaman 50 Mel, apa 50? ML, dia langsung ingetin 850. Iya. Tadi ada yang nanya gue akan podcast sama siapa. Aku akan podcast sama hari ini rencananya sama mantan, udah mantan ya bener, karena ya kalau nggak salah udah bener mantan istrinya Boris Bokir. Oh. Irma Purba gitu, cewek-cewek Batak gitu ya, single parent. Tapi bener nggak sih, kayaknya udah official nggak sih guys gitu. Nanti jadi ngobrol-ngobrol gitu. Mel. Of course, ya. Gue penasaran deh, lo kan sering banget podcast tuh, maksudnya banyak yang membahas masalah pribadi gitu-gitu. Lo pernah ditolak nggak sih? Misalnya, Kamel gitu, itu mereka yang come to you atau emang lo mendekati mereka? Karena kan banyak mereka nge-spill banyak masalah pribadi gitu kan di podcast lo. Nah, itu gue penasaran gimana, sejauh mana gitu mereka tuh nyaman mengatakan itu ke lu gitu kan. Dan itu kan di podcast gitu. Benar. Karena kan tuh very private ya Lus. Makanya tadi gue bilang, gue tuh podcast 9.30 sampai harusnya kalau time plan-nya 10.30 karena kan gue harus langsung ke bandara. Cuma kan nggak bisa gitu ya, Bo. Apalagi untuk yang belum kenal. Gini, tamu yang bukan temen, ya kan. Jadi kan pasti kan gue harus pemanasan dulu, say hi dulu, warming up dulu. Dan makanya teman-teman kadang-kadang bilang, lu interview misalnya panjang banget ngomongnya, karena gini guys, ada dua tipe. Kalau Lucy kan suka interview jadi pasti tahu, tapi mungkin kalau penonton kadang suka bingung ya. Ada dua karakter narasumber, ada yang kita ibaratnya cuma tanya sedikit, dia cerita panjang tuh, tong. Tapi ada yang orangnya kita tanya apa udah panjang lebar, dia jawabnya pendek-pendek Lus. Which is kan it's hard. Kalau podcast kan harus ngobrol flowing kan, ngobrol panjang lebar. Jadi biasanya gue pancing dulu tuh dengan obrolan-obrolan atau kata-kata yang ibaratnya membuat dia jadi nyaman. Sebenarnya kayak main bola sih interview itu. Lo menggiring narasumber pelan-pelan dan kita tuh harus melihat kayak air mukanya dia, body language dia nyaman kan? Karena kan kita lagi siap-siap nih misalnya mau tanya ke arah yang very private, kita nggak bisa langsung main golin gitu aja. Karena takutnya, betul tuh ada yang ngomong, Diko, Sarah Azhari ditanya panjang lebar tapi jawabnya tertutup. Nah, Sarah Azhari itu salah satu tamu gue yang gue tidak main. Gila, Bo, gue zaman dulu remaja tuh look up banget sama The Azhari Family. Gue tuh DM Sarah, karena gue tahu Sarah lagi balik dari Amerika ke Jakarta. Gue DM sendiri. Terus Sarah datang ke tempat gue, dan gue kan kagak main cuy sama dia, nggak deket. Itu juga gitu maksudnya, dia juga sangat tertutup karena kan she was very big back then dengan si infotainment gitu, dan dia belum ngerti podcast karena kan langsung ke Amerika kan. Terus jadi gue puter dulu apa segala macam, dia jawabnya tetap pendek-pendek. Tapi sampai pada akhirnya kan gue takut nih mempertanyakan misalnya dia nyaman nggak nih misalnya pernikahan dia apa segala. Tapi akhirnya gue tanyakan, which is kalaupun misalnya akhirnya dia tidak nyaman, dia bilang sorry ya gue nggak mau jawab, nggak apa-apa juga. Gue nggak bisa. Gue sih menurut gue sebagai interviewer I wouldn't force, karena gue ngerasa bahwa pintunya ditutup nih, dia nggak mau, dia pengen itu let's just keep it this way. Gue pengennya ini private aja, nggak apa-apa dong. Kalau buat gue sih sebagai interviewer, walaupun it's not good for the content, tapi konsep gue adalah kalau bisa Lus, karena itu balik lagi tadi, gue pernah ngerasa datang ke tempat orang, tadi yang gue bilang zaman dulu, and then I felt gak suka cita, and then gue pulang I was sad gitu. Jadi gue tuh pengennya setiap tamu yang datang ke podcast gue, they're coming to my house, it's like my home. Pulangnya kalau bisa mereka harus happy, harus senang, harus ada cerita gitu. Jadi jangan yang kayak cuma datang terus gue tuh eksploitasi kehidupan pribadi mereka untuk AdSense gue. After that, bye, terserah lo abis itu mau feeling apa gitu. Kalau gue rasanya pengennya gitu. Ih, bener banget. Karena emang kan? orang yang datang ke podcast lo itu adalah memang datang ke rumah lo gitu. Masa ya orang datang ke rumah lo bertamu gitu ya, terus lo malah bikin mereka jadi nggak enak ya kan? Hanya demi, ya gue ngerti sih gitu. Padahal sebenarnya kalau di posisi lo itu, lo bisa memanfaatkan itu untuk hal apa? Naikin traction lo sendiri sebenarnya. Ya kan? Bahkan termasuk ada salah satu kemarin tamu yang lagi artis yang ya kayaknya udah bercerai sekarang, perceraiannya viral luar biasa.
Sempat keluar di satu podcast yang laki, karena yang perempuan udah sempat keluar di beberapa podcast. Yang laki-laki gue sempat DM-an gitu. Sempat WhatsAppan. Gue bilang, yuk gue mau undang ngobrol-ngobrol gini-gini segala macam. Tapi gue menghargai karena dia jawab gini, Kak, aku kemarin podcast sekali, tapi kayaknya responnya juga nggak terlalu oke. Gue pengen let's just my private things ini, pernikahan dan perceraian, kalaupun ntar bercerai, dia bilang biar jadi urusan gue pribadi gue sama si istri gue aja. Dia bilang kayaknya untuk sekarang gue belum bisa nih Kak untuk ngobrol-ngobrol, tapi gue appreciate, totally understood, gue bilang gitu. All the best for you, dan bersama dengan istri mudah-mudahan you guys find the best way buat kalian berdua dan buat anak-anak, gue bilang. Dan gue nggak maksa yang janganlah ayo ini. Ya orangnya mereka dia pengen saat ini udah cukup menurut dia podcast sekali, dan hari ini gue pengen menyelesaikan gue sama istri gue aja misalnya. Ya udah nggak apa-apa dong, gue harus menghargai walaupun I lost my content kan. Iya, tapi hebat sih Mel. Beneran deh, maksudnya gue tuh salut sama lo yang tetap bisa punya adab dalam bikin konten. Karena sebenarnya susah banget kan gitu, apalagi konten lo tuh banyak mengangkat cerita-cerita pribadi orang. Yang sebetulnya lo punya privilege dalam tanda kutip untuk bisa dapat traction gitu dari situ. Bisa aja kan lo dikit-dikit era-era spill ini, aku tuh udah DM, tapi dia nggak mau guys. Itu jadi konten tulus, betul. Itu di TikTok bisa jadi konten. Nah, justru akhir-akhir ini 5 menit terakhir, gue tuh ke Bali, gue ngerasanya justru sekarang tuh my life consume dengan banyak sekali harus bikin konten. And I feel recently tuh gue ngerasa capek, lelah gitu. Jadi makanya gue kemarin bilang sama tim gue bawa anak-anak aja sama my husband ke Bali. Tim gak usah bawa, biasanya kan gue bawa videographer, bawa manager gue apa, gak usah ada yang ikut. Jadi gue kerja sendirian. After that, dan biasanya gue menggunakan momen ke Bali itu untuk berkolaborasi sama, gue bisa ada banyak, Nana Mirdad lah, tadi Jennifer Bahdim segala macam. Tapi gue ngerasa capek nih, dan gue selalu inget kalau capek jangan berhenti, karena ini kan mimpi gue kan lagi jalan terus menuju ke mimpi gue, ya kan. Kalau capek istirahat, take a break. Mungkin terlalu banyak nih berhadapan dengan layar, consume all my energy gitu. Benar. Jadi ya udah, kamu siap-siap Gih, sekarang sudah 4 menit lagi, berarti kita ketemu lagi hari Senin ya Kak. Kita ketemu Senin, aku akan ada di Bali ya. Minggu depan kamu di Bali, aku juga di tempat lain kalau gitu. Enggak. Gue dalam 3 minggu berarti gue di Australia, lo akan di tempat lain ya, yang masih lo rahasiakan. Duet di mana? Pasti di rumah-rumah mereka. Ya Allah. Masih bikin kopi aja Iwet, kalau mau siaran duet katanya ya kan, masih sibuk cuci piring apa, kita ada yang cuciin kebetulan. Tapi baik loh Dev, lo baik banget Dev. Gak semua orang lo mau lagi ngomong, orang lagi utak-ngutik yang lain. Coba malu, udah lo gonggong. Halo, sorry ya, lo mau ngomong apa lo cuci piring, apa lo bikin kopi? Enggak kan? Tapi kalau misalnya kita tuh masih punya topik banyak banget loh gitu sebenarnya. Terutama gue tuh juga tertarik sih Mel ya, nanti sebagai penutup mungkin bisa dijadikan bahasan juga. Jadi sekarang itu kan katanya mencari pekerjaan itu sulit ya. Iya. Jadi apakah kamu bekerja? Kemarin tuh soalnya gue baca artikel katanya Gen Z ini tertekan karena mereka bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pikiran pertama aku, enak sekali kalau semua orang bisa bekerja sesuai dengan keinginannya dia ya Kak, gitu. Nggak bisa kan, gitu. Itu juga seru sih, karena sebenarnya kayak banyak orang yang suka mikir-mikir kayak gini, enak ya jadi pengusaha, nggak usah ngapa-ngapain, jam segini masih di rumah, nggak harus macet-macet segala macam. Enak ya Kamelani jadi artis, cuma ngomong doang dibayar. Kemana-mana naik bisnis kelas, enak ya, gitu kan, ya. Nanti minggu depan teman-teman kasih tahu ya apa topik-topik yang menarik yang bisa kita bahas nih. Tadi kayak soal kerja, lahan pekerjaan dan kerjaan passionnya Gen Z, boleh banget ya. Kita ketemu hari Senin. Foto dulu dong mah. Tunggu kita buka rambut kita. Ya Allah. Harus kelihatan. Ya miring gue, tanggung mah. Jangan ribet gitu kalau cewek ribet. Itu duet pasti gak ada foto-foto kan? Gak ada foto-foto. Gak ada dong. Kita 2 menit doang nih habis buat foto. 3, 2, 1. Siap. Terima kasih guys. Have a great day.
Thank you udah ML pagi-pagi. Besok kita ketemu. Sorry, hari Senin kita ketemu. Senin sampai Kamis ketemu di ML jam 8 sampai jam 9 ya. Good luck semua yang dikerjakan hari ini Mel, stay flat kembali dan have fun sama Tuan Takur, Chloe dan Courage. Jangan buat Homer Simpson ya, Lus. Bye. Bye.